Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Fikiantoro di YouTube channel X-School Indonesia. Halo bosku semua, apa kabar? Semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan dana BOS tahun 2021. Di video kali ini kita akan membahas lebih spesifik, lebih mendalam terkait dengan komponen pembiayaan ataupun komponen penggunaan dana BOS tahun 2021. Jadi kita ingin mengetahui komponen pembiayaan apa saja atau kegiatan apa saja yang boleh dilaksanakan sekolah di tahun 2021 ini, dan kegiatan tersebut pembiayaannya di cover atau ditanggung menggunakan dana BOS reguler. Untuk itu tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke teman-teman dan bosku semua, kita masuk di pembahasannya. Nah, untuk pembahasan kali ini referensinya masih saya ambil dari pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021, yang mana dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bulan Januari tahun 2021. Nah, pada pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud petunjuk teknis BOS tahun 2021 ini memuat informasi salah satunya yaitu tentang komponen pembiayaan dana BOS. Nah, di sini ada di poin nomor 5 ini ya, penggunaan dana BOS. Jadi kita ingin mengetahui komponen pembiayaan apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilaksanakan sekolah, dan kegiatan tersebut pembiayaannya ditanggung menggunakan dana BOS reguler tahun 2021. Nah, di sini kalau kita lihat ada di halaman halaman 11 di sini memuat informasi 12 komponen penggunaan dana BOS reguler. Nah, di sini ada 12 komponen pembiayaan ya teman-teman, atau 12 kegiatan yang boleh dilaksanakan sekolah, dan kegiatan ini ditanggung menggunakan dana BOS. Nah, di sini sudah ada notnya. Tidak mengalami perubahan. Jadi 12 komponen pembiayaan ini masih sama dengan seperti peraturan tahun lalu. Jadi tidak ada perubahan nomor 1 sampai nomor 12 ini. Akan tetapi tidak ada salahnya ayo kita pelajari lagi agar kita lebih paham, dan mungkin dari penonton ataupun subscriber dari channel X-School ini ada bendahara BOS baru, ataupun ada wali murid, ada masyarakat umum di luar sana yang ingin mengetahui tentang pengelolaan dana BOS. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di poin 01, nah ini adalah kegiatan atau komponen pembiayaan yang boleh dilaksanakan sekolah dan pembiayaannya ditanggung menggunakan dana BOS reguler, yaitu tentang kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, terkait dengan PPDB ini bisa dilaksanakan oleh sekolah dan biayanya di cover menggunakan dana BOS reguler. Nah, di sini ada sub kegiatannya lagi ya teman-teman, kalau kita breakdown lagi. Nah, kalau kita breakdown satu persatu, di sini di dalamnya itu banyak kegiatan PPDB ini. Nah, bisa saya sampaikan salah satunya seperti kegiatan publikasi PPDB online ataupun offline. Nah, itu kan butuh seperti ada promosi di setiap sekolah bahwasanya sudah siap menerima peserta didik baru. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu kan ada pasang spanduk, ada yang sudah menyiapkan website terkait dengan PPDB. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu bisa diambil atau bisa ditanggung menggunakan dana BOS reguler tahun 2021. Jadi sekolah tidak perlu khawatir. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 02. Di kegiatan 02 ini ada pengembangan perpustakaan. Nah, jadi
sekolah-sekolah yang sudah mempunyai perpustakaan dan ingin mengembangkan perpustakaannya menjadi lebih baik lagi, itu bisa menggunakan dana BOS reguler. Contohnya seperti pembelian buku pelajaran, buku guru, terus termasuk dengan perangkat ataupun peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan yang ada di perpustakaan. Itu bisa diakomodir di poin 02 ini, yaitu pengembangan perpustakaan. Itu ya. Ada banyak lagi di dalamnya, kalau kita breakdown lagi satu persatu tidak akan muat waktunya. Tapi ini lebih saya sampaikan secara umumnya. Itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya di 03. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, di sini lebih kepada kegiatan belajar mengajarnya dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya di sini pembelajaran ini seperti pelaksanaan tryout, pemantapan persiapan ujian, kegiatan remedial. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu nanti bisa di-cover kegiatan tersebut pembiayaannya menggunakan dana BOS reguler. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya ekstrakurikuler pramuka, PMR, ekstrakurikuler keagamaan, kesenian. Nah, itu bisa di-cover pembiayaannya menggunakan dana BOS reguler, termasuk seperti pelatih, instruktur. Nah, itu bisa di-cover gajinya ataupun honornya menggunakan dana BOS reguler. Selanjutnya di poin 04, yaitu ada kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah, di sini di dalamnya contohnya seperti kegiatan ulangan, kegiatan tes, kegiatan ujian. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Nah, itu bisa di-cover menggunakan dana BOS reguler. Contohnya kayak ujian nasional, terus ujian semester, ujian tengah semester, ulangan harian, ujian praktek. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu bisa diakomodir pada kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Selanjutnya di kegiatan 05. Di sini administrasi kegiatan sekolah. Jadi di sini kegiatan-kegiatan administrasi sekolah seperti pembuatan laporan sekolah, terus penyediaan bahan habis pakai ataupun peralatan habis pakai untuk bidang TU, bidang guru, ataupun sarpras yang ada di sekolah. Maaf, bukan sarpras sih, tapi lebih ke kegiatan yang bersifat administrasi seperti surat menyurat. Nah, itu nanti bisa di-cover pada kegiatan 05 ini ya, di kegiatan poin nomor 05. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 06. Nah, di sini ada pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini lebih kepada tenaga pendidik atau tenaga kependidikannya. Jadi misalkan di sekolahnya ada guru yang mengikuti BIMTEK, mengikuti pelatihan, mengikuti upgrading skill, mengikuti diklat atau semacamnya. Nah, itu bisa di-cover menggunakan dana BOS reguler, tapi ada batasannya, yaitu sebatas biaya transportasi dan akomodasi ya, kalau tidak salah, berdasarkan Juknis tahun lalu. Adapun penambahannya silakan teman-teman komentarkan di bawah ya, misalkan apa yang boleh ditambahkan terkait dengan kegiatan 06 ini. Seperti itu. Selanjutnya di poin 07. Di sini ada kegiatan langganan daya dan jasa. Jadi ini terkait dengan biaya-biaya jasa ataupun biaya langganan sekolah. Contohnya seperti listrik, air, telepon, internet, ataupun penambahan daya listrik, penambahan daya internet. Itu bisa dianggarkan atau bisa di-cover pembiayaannya menggunakan dana BOS di poin nomor 07 ini, langganan daya dan jasa.
Oke, kita lanjutkan di poin 08. Nah, di poin 08 ini ada pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi di sini lebih ke fisik ya. Jadi ada pemeliharaan sarpras sekolah, contohnya seperti pengecatan dinding sekolah, terus perbaikan pintu, perbaikan meja, kursi, terus pemasangan teralis jendela, teralis pintu, dan yang lainnya itu boleh dianggarkan di poin nomor 08. Adapun ketentuan-ketentuan lebih dalamnya atau lebih spesifik itu nanti dijelaskan apabila juknisnya sudah benar-benar keluar ya untuk tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya di kegiatan 09 yaitu penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, alat multimedia pembelajaran ini contohnya seperti membeli PC, laptop, proyektor, printer, ataupun alat multimedia lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Oke, kita lanjutkan. Di sini mau saya beri warna yang berbeda. Nah, di sini mau saya beri warna hijau di kegiatan nomor 10. Nah, nomor 10 ini penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri, PKL dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PKL, terus pemantauan kebekerjaan, dan mengikuti lembaga sertifikasi. Nah, itu nanti bisa diakomodir di poin nomor 10 ini. Dan semua jenis kegiatan yang ada di dalam sini ini ya, yang saya beri tanda hijau ini bisa di-cover menggunakan dana BOS reguler. Informasi untuk teman-teman bahwasanya kegiatan nomor 10 ini hanya ada untuk sekolah jenjang SMK dan SLB. Kalau kita acuannya berdasarkan juknis tahun lalu ya, karena ini lebih kepada siswa ataupun diberikan kepada siswa yang berjenjang SMK, yang mana lulusan SMK itu dituntut sudah harus mempunyai pengalaman pekerjaan. Nah, ini bisa mengikuti PKL kan. Untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan itu harus sudah mempunyai skill yang siap untuk bekerja. Makanya komponen pembiayaan nomor 10 ini diakomodir dalam penggunaan dana BOS tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kegiatan nomor 11. Nah, nomor 11 ini seperti penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional. Nah, jadi seperti mengikuti kegiatan sertifikasi, kegiatan TOEFL ya, tes TOEFL bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, itu nanti pembiayaannya bisa diakomodir di poin 11 ini. Nah, itu kan contohnya misalkan siswa SMK mengikuti tes TOEFL. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu bisa di-cover menggunakan dana BOS reguler. Selanjutnya yang terakhir saya kembalikan ke warna kuning lagi. Nah, di sini poin nomor 12 ini ada pembayaran honor. Nah, jadi di sini terkait pembayaran honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu bisa diakomodir di poin 12 ini ya. Nah, itu nanti syarat untuk lebih detailnya kita tunggu saja juknis BOS tahun 2021 ini, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi atau persyaratannya sama seperti juknis tahun lalu. Nah, jadi udah saya sampaikan semua ya, ada 12 komponen pembiayaan atau 12 kegiatan yang boleh dilaksanakan sekolah, dan kegiatan ini ditanggung pembiayaannya menggunakan dana BOS. Nah, di sini untuk poin 10 dan poin 11 ini saya kasih warna yang berbeda karena berdasarkan juknis tahun lalu, komponen pembiayaan nomor 10 dan 11 ini hanya dilaksanakan untuk sekolah jenjang SMK dan SLB. Itu tadi, dan semoga bisa dipahami ya. Sekian teman-teman, jadi sudah saya sampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan sekolah di tahun
2021 ini. Semoga membantu teman-teman semua yang ingin mengelola dana BOS. Baik teman-teman, itu tadi sudah saya sampaikan terkait dengan komponen penggunaan dana BOS. Semoga informasi yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua dalam mengelola dana BOS tahun 2021 ini. Akhir kata dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan selalu gunakan masker.